Baik, selamat sore semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Gede Pandey Krisna Dharma, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, Angkatan 21, dengan nomor NIM 210-9511-093. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang media pertumbuhan bakteri sebagai tugas untuk melengkapi tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke PPT. Baiklah, seperti yang saya telah sampaikan tadi, saya akan membahas materi tentang media pertumbuhan kuman. Pada materi kali ini, saya membaginya menjadi 4 poin bahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari bakteri secara singkat. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri, definisinya secara singkat juga. Kemudian saya akan menjelaskan komposisi dari media pertumbuhan bakteri, serta yang terakhir saya akan membahas tentang pengelompokan media berdasarkan sifat fisik, bahan, dan juga kegunaannya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke topik yang pertama, yakni bakteri. Jadi apa itu bakteri? Bakteri merupakan organisme mikroskopis atau organisme yang hanya bisa diamati menggunakan mikroskop. Bakteri juga tidak memiliki yang namanya membran inti sel atau disebut juga dengan organisme prokaryotik, dan pada umumnya tidak memiliki klorofil pada dinding selnya. Gambar pada bakteri kalian bisa lihat ya di sebelah kanan. Ini merupakan gambar bakteri yang termasuk tipe Bacillus ya. Jadi bakteri itu diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Ada 3 bentuk umum dari bakteri, yakni Bacillus seperti yang kalian lihat pada gambar, kemudian Coccus, dan juga bentuk spiral. Nah, di sini kita akan masuk ke poin kedua, yakni definisi dari media pertumbuhan bakteri. Jadi, media pertumbuhan bakteri adalah suatu media atau bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, media pertumbuhan bakteri adalah media yang digunakan untuk mengembangkan bakteri sehingga terbentuk yang namanya koloni bakteri. Yang kemudian, koloni bakteri itulah yang dapat kita amati di bawah mikroskop. Kita akan lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya kita akan membahas tentang komposisi dari media. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri juga merupakan makhluk hidup. Bakteri juga membutuhkan namanya nutrisi untuk hidup seperti air, sumber karbon, sumber nitrogen, mineral seperti ferro ataupun fosfor, vitamin, dan juga ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi hidup dari bakteri itu sendiri. Contohnya temperatur, tekanan osmotik, pH, dan oksigen. Komposisi dari media pertumbuhan bakteri sendiri itu dapat dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan dari bakteri yang ingin dikembangkan. Misalnya, ketika kita ingin mengembangbiakan bakteri Clostridium tetani, yang kita ketahui bahwa bakteri Clostridium tetani adalah bakteri anaerobik atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup atau akan mati jika terpapar oleh oksigen. Sehingga ketika kita membuat media pertumbuhan untuk bakteri Clostridium tetani, kita sebisa mungkin untuk menghambat oksigen agar tidak masuk ke dalam media tersebut, agar bakteri Clostridium tetani yang ingin kita kembangbiakan dapat berkembang dengan baik. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yakni klasifikasi media pertumbuhan. Jadi, media pertumbuhan itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisiknya, berdasarkan bahan penyusunnya, dan juga berdasarkan kegunaan atau fungsinya. Berdasarkan fisiknya, media pertumbuhan bakteri dapat diklasifikasikan menjadi media padat, media semi solid, dan juga media cair. Kita akan membahas media padat terlebih dahulu. Media padat merupakan media yang banyak mengandung agar atau zat padatan kurang lebih 15%, sehingga sifat fisiknya menjadi padat. Media padat ini biasanya digunakan untuk mengembangbiakan koloni bakteri untuk diamati di bawah mikroskop.
Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni media tegak, media miring, dan media lempeng. Bisa kalian lihat di gambar di samping ya, ini merupakan media padat, yakni media lempeng ya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi berikutnya. Ini adalah media semi solid. Jadi media semi solid merupakan media padat atau semi cair yang merupakan media yang mengandung agar kurang lebih 0,3 sampai 0,4%, sehingga medianya tidak padat, tidak juga cair, tetapi kenyal. Biasanya media seperti ini digunakan untuk menumbuh kembangkan bakteri ataupun mikroba yang memerlukan air dan juga hidup anaerobik. Media semi solid juga biasanya digunakan untuk mengidentifikasi motilitas ataupun pergerakan dari bakteri. Seperti yang tampak di gambar, kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri itu agak lebih buram dibandingkan gambar di sebelah kanan. Yang mana artinya pada gambar yang sebelah kiri itu terjadi motilitas bakteri ataupun pergerakan pada bakteri, sedangkan gambar yang sebelah kanan tidak terjadi motilitas ataupun pergerakan pada bakteri. Kita masuk ke media berikutnya, yakni media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahkan zat pemadat sama sekali sehingga bentuk fisiknya cair. Biasanya media cair ini digunakan untuk mengembangbiakan bakteri sebelum dibiarkan di media padat. Contoh dari media cair ini sendiri adalah media kaldu. Baik, di sini kita akan masuk ke klasifikasi media pertumbuhan berikutnya, yakni berdasarkan sumber bahan penyusun dari media itu sendiri. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah media organik, yakni media yang bahan penyusunnya berasal dari alam atau secara alamiah. Contohnya tomato juice agar. Kemudian ada yang kedua, yakni media semi-sintesis, yang merupakan media yang bahan penyusunnya berasal dari alam dan juga bahan sintesis. Contohnya media kaldu. Kemudian ada media sintesis yang merupakan media yang bahan penyusunnya berasal dari bahan sintesis. Contohnya McConkey agar. Kita akan masuk ke klasifikasi media pertumbuhan berikutnya, yakni berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya sendiri, media pertumbuhan bakteri dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah media transport atau media yang digunakan untuk membawa spesimen yang akan diperiksa dari satu tempat ke tempat lainnya. Media ini berfungsi untuk melindungi spesimen agar tetap hidup hingga sampai ke tempat yang akan digunakan untuk memeriksa spesimen tersebut. Contoh dari media transport ini sendiri adalah media Stuart, media Amis, dan juga media Carey and Blair. Kemudian yang kedua ada yang namanya media umum. Media umum sendiri mengandung bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Jadi media umum ini akan menstimulasi pertumbuhan mikroba tanpa menghambat pertumbuhan dari mikroba lainnya. Contoh dari media umum ini adalah nutrien agar dan juga blood agar yang bisa kalian lihat pada gambar yang ada di samping ini ya. Berikutnya ada media diferensial, yang dimana media ini merupakan media yang digunakan untuk membedakan bakteri yang satu dengan bakteri lainnya. Media ini ditambahkan bahan-bahan kimia tertentu untuk menyebabkan mikroba tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara satu mikroba dan mikroba lainnya. Contoh dari media diferensial ini adalah triple sugar iron agar yang bisa kalian lihat pada gambar di sampingnya. Kemudian berikutnya ada media selektif. Media selektif sendiri adalah suatu jenis media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, tetapi jenis mikroba lainnya dihambat pertumbuhannya. Pada media selektif ini ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat
pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Contoh dari media ini adalah McConkie. Kemudian ada yang namanya media perhitungan. Media perhitungan sendiri merupakan media yang digunakan untuk keperluan menghitung jumlah kuman ataupun bakteri yang terdapat di makanan, minuman, dan sebagainya. Biasanya untuk melakukan perhitungan ini dapat juga menggunakan media umum sebagai media perhitungan. Kemudian media selanjutnya ada yang namanya media assay, yang merupakan media yang digunakan untuk uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Media yang biasa digunakan untuk media assay ini adalah Mullen, Hinton, Agar, di mana media assay ini akan digunakan untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Seperti kalian lihat di gambar ya, itu merupakan Muller, Hinton, Agar yang digunakan atau yang biasa digunakan pada media assay ini. Kemudian media yang terakhir adalah media yang diperkaya. Media ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan dari mikroorganisme. Media ini memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroorganisme tertentu, di mana di dalam media ini akan ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Contoh dari bahan media ini adalah coklat media dan juga selenite F broth yang kalian bisa lihat pada gambar di samping. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya yang ringkas ini bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat semua. Sehat selalu.